Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Mustaqir Zaki dengan nomor induk mahasiswa 211 221 015, mahasiswa Universitas Sri Buana Putri, angkatan 2021, akan mempresentasikan research proposal yang berjudul pengaruh penambahan tanah lempung pada tanah pasir terhadap kuat geser tanah. Selanjutnya ada research background atau latar belakang penelitian, diantaranya ada literature review and research gap, problem statement, significance of the research, objective of the research. Problem statement dari judul penelitian yang saya bahas yaitu permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum tersedianya data empiris yang menjelaskan secara rinci hubungan antara persentase penambahan tanah lempung dan perubahan karakteristik kuat geser tanah pasir. Kurangnya informasi ilmiah tentang mekanisme interaksi antar partikel tanah dan pengaruhnya terhadap parameter kekuatan geser menjadi problematika yang perlu diselesaikan melalui kajian eksperimental yang sistematis. Literature review and research gap, penelitian terdahulu telah banyak mengeksplorasi modifikasi karakteristik tanah melalui pencampuran material. Namun masih terdapat kesenjangan penelitian terkait dengan pengaruh spesifik penambahan tanah lempung terhadap kuat geser tanah pasir. Beberapa studi sebelumnya telah membahas stabilisasi tanah, tetapi belum memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme perubahan kekuatan geser pada campuran tanah pasir dan lempung dengan variasi komposisi dan persentase tertentu. Lalu ada significance of the research dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu geoteknik dan rekayasa sipil. Dengan memahami pengaruh penambahan tanah lempung terhadap kuat geser tanah pasir, penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk optimalisasi penggunaan material tanah pada berbagai konstruksi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam merancang strategi stabilisasi tanah yang lebih efektif. Kemudian ada objective of the research dari penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif pengaruh penambahan tanah lempung terhadap kuat geser tanah pasir melalui serangkaian pengujian laboratorium. Secara spesifik, penelitian akan mengevaluasi perubahan parameter kuat geser pada berbagai variasi persentase pencampuran tanah lempung, mengidentifikasi komposisi optimal, dan menjelaskan mekanisme interaksi antar partikel tanah yang memengaruhi kekuatan geser. Selanjutnya yaitu kajian pustaka yang berisi tentang 20 literatur review menurut Landang Kasiang et al. Tahun 2020, tanah merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan bangunan teknik sipil. Menurut Andriani et al. Tahun 2012, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuh atau yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Menurut Chandra et al. Tahun 2018, stabilitas struktur tanah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan konstruksi. Menurut Albertus et al. Tahun 2015, dalam perencanaan dan pekerjaan suatu konstruksi bangunan sipil
tanah mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut norma IDA tahun 2022, lapisan tanah dasar merupakan lapisan paling bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban dari lapis perkerasan. Tidak selamanya lapisan tanah dasar mampu berfungsi dengan baik sebagai daya dukung. Menurut Lestari tahun 2014, tanah merupakan material dasar yang sangat penting dalam bidang konstruksi, sebab pada tanah inilah suatu konstruksi bertumpu. Lalu menurut Wisan et al. Tahun 2021, Unified Soil Classification System atau disingkat USCS menjelaskan tanah pasir melengkung atau SC bervariasi sebagian besar dalam persentase fraksi lempung dan batas konsistensi LL, PL, dan PI. Menurut Firmansyah tahun 2018, khusus tanah pasir maka dapat dibedakan dua macam berdasarkan posisinya, yaitu tanah pasir pantai dan tanah pasir pedalaman. Menurut Izati tahun 2016, tanah pasir merupakan jenis tanah dengan tekstur kasar, dengan ukuran partikel penyusunnya antara 0,05 sampai dengan 2 mm. Menurut Amania et al. Tahun 2021, tanah lempung merupakan tanah lunak. Terdapat banyak kekurangan pada tanah lunak yang membuat butuhnya perlakuan khusus, seperti salah satunya penambahan bahan adiktif pada tanah tersebut. Menurut Utomo, tahun 2004, dalam 30 tahun terakhir ini, terdapat banyak publikasi ilmiah yang menampilkan efek manfaat dari perkuatan tanah atau soil reinforcement terhadap daya dukung ultimate pondasi dangkal. Lalu menurut Nugroho et al. Tahun 2012, parameter kuat geser tanah diperlukan untuk analisis daya dukung tanah, stabilitas lereng, dan stabilitas dinding penahan tanah. Dan nilai parameter ini diperoleh dengan melakukan pengujian di laboratorium. Menurut Rustam dan Amiwarti tahun 2017, tanah dengan nilai mineral lempung dan mempunyai nilai kandungan air yang besar merupakan karakteristik dari tanah lempung lunak. Menurut Nurdian et al. Tahun 2015, hampir semua bangunan sipil selalu berhubungan dengan tanah karena tanah digunakan sebagai tempat bangunan tersebut berdiri, sehingga keamanan dan kenyamanan bangunan yang terdiri di atasnya tergantung pada kekuatan tanah di bawahnya. Menurut Haras et al. Tahun 2017, tanah berguna sebagai bahan bangunan dalam berbagai macam pekerjaan teknik sipil. Menurut Wibawa dan Kisyam tahun 2015, tanah merupakan material yang selalu berhubungan dengan teknologi konstruksi sipil. Lalu menurut Sagala tahun 2014, kuat geser tanah pasir dapat ditentukan dari salah satu uji triaksial atau triaxial test atau uji geser langsung direct shear test. Lanjut, menurut Hakam et al. Tahun 2010, apabila suatu tanah yang terdapat di lapangan bersifat sangat lepas dan tidak padat sehingga tidak sesuai untuk pembangunan, maka tanah tersebut perlu dilakukan perbaikan. Menurut Ardiana et al. Tahun 2023, dalam pekerjaan geoteknik seperti deep soil mixing, grouting, soil nailing, dan stabilisasi tanah, penggunaan OPC masih sangat disukai karena memiliki banyak manfaat keteknikan, diantaranya adalah kekuatan dan daya tahan yang tinggi, kemudahan dalam pengerjaan, kemampuan hidrolis, dan biaya yang rendah. Menurut Rini et al. Tahun 2023, beban statik maupun siklik yang berlangsung cepat menyebabkan peningkatan tekanan air pori tanah dan menurunnya tegangan efektif tanah secara drastis.
Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara menyusun literatur review dengan menggunakan menulis. Pertama, cari jurnal yang digunakan sebagai referensi. Sebagai contoh, saya mencari jurnal yang akan dijadikan referensi di website Google Scholar. Di Google Scholar, cari jurnal yang akan dijadikan referensi untuk judul yang akan dibahas. Karena saya di sini sudah mendownload jurnal yang berhubungan dengan judul yang saya bahas, langkah selanjutnya buka menilai saya. Cara agar jurnal yang telah di-download tadi terdapat di menilai, langkah pertama yaitu klik Add New, lalu klik File from Computer. Biasanya jurnal yang telah di-download terdapat pada file download. Itu. Lalu klik jurnal yang sudah di-download, lalu open. Karena saya sudah memasukkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul yang saya bahas. Selanjutnya, buka Microsoft Word. Pertama, klik reference pada menu Microsoft Word. Lalu klik menilai site yang ada di sebelah kanan ini. Di sini jurnal-jurnal yang sudah dimasukkan ke Mendeley akan muncul di sebelah kanan. Selanjutnya, misalkan saya mengambil kutipan dari jurnal yang berjudul karakteristik kuat geser tanah merah. Selanjutnya, untuk menampilkan citasi dari jurnal yang dikutip, tempatkan kursor untuk menulis di ujung kalimat, lalu cari judul yang dikutip. Lalu klik insert citation. Maka akan muncul citasi seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka, caranya klik titik 3 yang ada pada menilai site Microsoft Word, lalu insert bibliografi. Nah, maka akan secara otomatis muncul daftar pustakanya seperti ini. Baik, sekian presentasi dan demonstrasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.